Dalam bacaan untuk kami ikuti sebagaimana baru saja kita dengarkan bacaan pertama dari kitab Keluaran tentang persembahan yang diinginkan oleh Allah dari bangsa Yahudi. Kita mendengarkan semua detailnya, anak domba jantan yang bersih, yang paling bagus, berbagai syarat. Dan di mana dalam iman kita yang dimaksudkan dengan anak domba jantan itulah Yesus Kristus itu sendiri dalam perjanjian baru. Nah, kita mendengarkan bacaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itulah sebabnya sampai hari ini di kalangan Yahudi itu masih berlaku, tetap mereka menjalankan tradisi mereka seperti perjanjian lama, yaitu mengorbankan kambing atau domba jantan yang syarat-syaratnya sebagaimana dituliskan dalam kitab Keluaran tadi. Dan itulah persembahan yang diinginkan oleh Allah pada saat itu, pada zaman itu. Nah, kita mendengarkan bacaan kedua, yaitu tentang Ekaristi yang disampaikan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Surat Paulus menjelaskan bagaimana Ekaristi itu terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal-hal seperti itu dimengerti, diketahui oleh para murid hanya setelah kenaikan Yesus ke surga. Namun kita dengan pengetahuan itu, kita merayakannya sebelum perayaan Paskah. Dan itulah yang dikatakan juga oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, apa yang aku lakukan, kalian akan mengerti setelahnya. Demikian juga banyak hal sebelumnya Yesus mengingatkan kalau misalnya melakukan mujizat atau tanda heran, apa katanya? Jangan diceritakan kepada siapa-siapa sampai aku bangkit, sampai kebangkitan. Nah, itulah semuanya terjadi seperti itu tanpa seorang pun yang tahu, yang mengerti, tapi hanya mengerti setelah sekian lama berjalan, setelah hari Pentakosta, di mana semua kita diterangi oleh Roh Kudus. Nah, apa sebenarnya Ekaristi itu? Dan itulah yang kita rayakan pada malam hari ini secara khusus, yaitu berdirinya atau didirikannya sakramen Ekaristi itu, perayaan Ekaristi itu. Kita merayakan Ekaristi kapan saja, bahkan setiap hari. Apa yang kita rayakan di sana? Kita merayakan Ekaristi ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak berdaya, maupun ketika kita dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil, atau dalam keadaan biasa-biasa saja. Kita merayakan Ekaristi yang sama yang kita rayakan malam-malam hari ini, hari berdirinya Ekaristi itu. Dan sebagaimana kita ketahui, Ekaristi itu jadi Ekaristi itu ketika dibawakan oleh seorang tertabis, seorang pastor, seorang romo, bukan oleh siapa saja. Bahkan dia pun tidak menjalankan Ekaristi, tidak mengkonsakrir atau tidak mempersembahkan Ekaristi atau kurban misa itu. Banyak hal terkandung dalam Ekaristi itu. Ekaristi sangat kaya akan makna, dan itulah sebabnya dikatakan bahwa Ekaristi adalah puncak segala doa-doa kita. Itu di Ekaristi, puncak hidup kita, puncak doa-doa kita, segala yang kita lakukan ada dalam Ekaristi. Nah, bagaimana Ekaristi itu? Memang ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, selalu dikatakan Yesus mengambil roti. Yang dimaksud dengan roti sini, ya, yang pertama adalah tubuh Kristus itu yang akan menjadi tubuh Kristus. Tapi bukan cuma tubuh Kristus, tapi bahwa itu adalah kita yang dikumpul dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang. Itulah kita, roti itu. Itu sebabnya, ya, ada zamannya di mana orang memperdebatkan apakah roti itu bisa diganti dengan makanan lokal, misalnya dengan nasi, atau dengan ubi, atau dengan kentang. Dibilangnya tidak bisa. Kenapa? Karena makna yang terkandung dalam roti itu apa? Itu membuat roti itu kan tidak mudah. Kalau salah buat itu tidak jadi. Nah, itulah roti
diseleksi, dipilih dari berbagai bahan yang terbaik. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atas roti itu. Apa? Memberkati roti itu. Kita dikumpul dan diberkati, dipilih, dikumpul, diberkati. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, itulah kita juga. Selain Yesus yang memang rotinya itu memang tubuh Kristus yang dipecah menjadikan kita satu tubuh dalam tubuh Kristus, tapi menyambut kita juga bahwa itu hidup kita yang dipecah-pecah untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita. Saya suka sekali dengan lagu, ada lagu biasanya dibawakan oleh saudara-saudara kita yang ikut karismatik itu. Maukah kau jadi roti bagiku, roti yang terpecah, dan itulah Ekaristi, roti yang terpecah. Kita dipecah-pecah, jadi kita tidak lagi utuh. Ketika kita melayani, kita dipecah. Untuk apa? Ya, untuk menjadi roti bagi yang lain, melayani saudara-saudara kita dalam kehidupan kita, melayani dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, itulah Ekaristi. Itu sebabnya kalau dibilang kenapa harus roti, lalu kenapa harus anggur, hal yang sama dengan anggur. Anggur adalah satu simbol pesta, simbol kebahagiaan, simbol kebahagiaan, kesenangan, bahwa orang itu tidak stres. Orang tidak stres bahwa itu ada pesta, itu orang lagi bersenang-senang, orang lagi bersukaria, bersukacita. Itulah anggur, tidak mungkin digantikan dengan benda-benda yang lain. Dan Yesus sendiri yang mengatakan roti dan anggur. Nah, di situ kenapa harus romo? Kenapa harus romo yang bawa itu? Ya, itu dikatakan orang-orang yang ditakdiskan, memang ditugaskan untuk itu, untuk untuk mempersembahkan perubahan itu. Yang dikatakan juga dikatakan romo, tapi sebenarnya imam. Ini persis seperti apa yang terjadi di kalangan Yahudi, yaitu mempersembahkan perubahan itu harus para imam. Kita ketahui imam dalam tradisi Yahudi adalah dari keturunan mereka keturunan imam. Jadi karena darah, tetapi imam dalam gereja kita bukan lagi imam karena keturunan. Romo tidak punya keturunan, tapi diambil seperti itu kembali kepada Ekaristi, diambil, dipilih, diberkati, lalu dibagi-bagi. Jadi misionaris, dipecah-pecahkan, tidak lagi tinggal di satu tempat. Walaupun kita menjadi pastor proyek, tetap kita akan diputar di paroki yang satu ke paroki yang lain. Jadi dipecah-pecah, kita dibagi. Nah, kemudian satu bagian yang sangat penting juga yang kita rayakan pada malam hari ini, yaitu ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, itu bagian dari Ekaristi. Apa yang diajarkan Yesus, semuanya dijelaskan oleh Santo Yohanes tadi dalam Injilnya. Kita diajarkan kerendahan hati, membasuh kaki pada zaman itu. Itu kan hanya dilakukan oleh para hamba, para pelayan. Dan juga dilakukan kapan? Ya, sampai hari ini masih tradisi bahwa orang sebelum tidur itu cuci kaki sebelum tidur. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Jadi mereka berjamuan malam sebelum buat ke tempat masing-masing, Yesus cuci kaki mereka, nanti nggak usah cuci kaki lagi. Dan Yesus sarankan jelas, kalau kalian sudah mandi, ya pasti sudah mandi sore, ya mereka mandi sore, semuanya sudah bersih, tapi kakinya masih kotor untuk tidur. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus, mencuci kaki murid-muridnya. Tetapi Petrus tidak salah dalam hal ini. Pikirannya logis, sangat logis. Apa layak Tuhan membasuh kaki saya? Apa layak? Sangat logis. Tapi Yesus ingatkan ada satu hal yang kau tidak mengerti, tapi nanti kau mengerti sesudahnya. Dan juga bahwa kalau misalnya di Injil yang lain dikatakan kalau kau tidak dibasuh kaki, kau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ketika Petrus mendengarkan ini kan langsung pikirannya ini masalah bagian, masalah dapat bagian. Jadi kalau dapat kaki bagiannya segini, jadi dia langsung berpikir logikanya jalan lagi. Sekalian mandi, sekalian kasih mandi, cuci kaki dan tangan, supaya apa? Dapat semua.
Tapi Yesus ingatkan ada hal lain lagi selain mengambil bagian dalam kerajaan surga, yaitu kerendahan hati, saling melayani. Kita ketahui bahwa dalam bagian lain Injil dikatakan Yesus, yang terbesar di antara kalian adalah ia melayani. Seorang pemimpin, seorang yang terbesar adalah orang yang melayani. Dan juga kita diingatkan dalam hidup sehari-hari hal melayani dan dilayani. Ini dalam hidup sehari-hari, bahwa kita, ya walaupun kita mengatakan ya, lebih baik melayani daripada dilayani, tapi tidak. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita diminta untuk rendah hati, saling melayani. Contohnya seperti apa? Kalau kita berbicara tentang hal membeli itu biasanya aku secara umum, hal membayar dan dibayar. Jangan logika semua orang, dan memang itu normal bahwa yang membayar itu yang dilayani, yang dibayar itu yang melayani, yang dibayar itu yang melayani, yang membayar dilayani. Sama kalau di pasar, yang dikatakan pembeli adalah raja. Jadi kalau orang pergi berbelanja itu harus dilayani seperti raja sebaik mungkin supaya bisa berbelanja semakin banyak. Tapi tidak, yang terjadi di situ juga sebenarnya adalah saling melayani. Seorang pembeli yang baik berarti sedang melayani penjual supaya penjual juga melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Kalau barang-barangnya laku dengan baik dan laku banyak, maka itu kan pelayanannya baik. Jadi kerendahan hati kepada kita bahwa tidak selamanya kita itu dalam status melayani, tapi kita rendah hati, kita menerima keadaan kita untuk dilayani, memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita untuk melayani kita. Di sini kita juga melayani saudara-saudara kita. Nah, demikianlah saudara-saudari sekalian pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui pembasuhan kaki para muridnya ini. Memang mempunyai arti yang sangat luas, bahkan tidak jarang diterjemahkan dalam arti yang politis. Tapi tidak, kita beriman dan kita merayakannya pada malam hari ini sebagai bagian dari iman kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan liturgi pembasuhan kaki.